Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama tentang diferensial dan juga aproksimasi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Sebelum masuk ke materi diferensial, kita mengenal dulu apa itu notasi Leibniz. Jadi notasi Leibniz itu disimbolkan dengan dy per dx telah digunakan untuk turunan y terhadap x. Notasi d per dx telah digunakan sebagai operator untuk turunan dari apapun yang mengikuti d per dx terhadap x. Jadi, d per dx dan dx sinonim. Sampai sekarang kita telah memperlakukan dy per dx sebagai lambang tunggal belaka dan tidak mencoba memberikan makna tersendiri pada dy per dx. Dalam subbab ini, kita akan memberikan makna terhadap dy dan terhadap dx. Misalkan f adalah fungsi yang terdiferensiasi. Untuk memberi motivasi definisi kita, misalkan p itu x0, y0 adalah titik tetap pada grafik y sama dengan fx. Seperti diperlihatkan pada gambar 1, karena f terdiferensiasikan, maka lim x, lim delta x mendekati 0 itu untuk f dalam kurung x0 plus delta x min f x0 per delta x sama dengan f aksen x0. Jadi, jika delta x kecil hasil bagi f dalam kurung fx0 plus x min fx0 per delta x akan bernilai kira-kira sebesar f aksen x0. Sehingga f dalam kurung x0 plus delta x min fx0 estimasi delta x f aksen x0. Jadi ruas kiri itu ekspresi ini disebut delta y. Ini adalah perubahan sebenarnya dalam y ketika x berubah dari x0 ke x0 plus delta x. Ruas kanan disebut dy dan dia bertindak sebagai aproksimasi terhadap delta y. Seperti ditunjukkan oleh gambar kedua. Besarnya dy sama dengan perubahan dalam garis singgung terhadap kurva di P ketika x berubah dari x0 ke x0 plus delta x. Ketika delta x kecil, kita harapkan dy adalah aproksimasi yang bagus terhadap delta y. Dan karena hanya berupa konstanta dikali delta x, perhitungannya biasanya lebih mudah. Nah, di sini diferensial terdefinisi. Berikut ini adalah definisi formal dari diferensial dx dan dy. Nah, definisi diferensial itu adalah misalkan y sama dengan fx adalah fungsi terdefinisi dari variabel bebas x, delta x adalah pertambahan sembarang dalam variabel bebas x, dx. dx disebut diferensial variabel bebas x adalah sama dengan delta x. Delta y adalah perubahan sebenarnya dalam variabel y ketika x berubah dari x ke x plus delta x, yakni delta y sama dengan f x plus delta x min fx. dy disebut diferensial variabel tak bebas y. Didefinisikan oleh dy sama dengan f aksen x dx. Bisa kita perhatikan di sini, pertama, karena dy sama dengan f aksen x dx, pembagian kedua ruas oleh dx menghasilkan f aksen x sama dengan dy per dx. Dan kita dapat jika kita menginginkan menafsirkan turunan sebagai salah satu hasil bagi dua diferensial, kedua berkorespondensi terhadap setiap aturan turunan.
terdapat aturan diferensial yang diperoleh dari yang lebih dahulu dengan memperkalikan dengan dx. Kita ilustrasikan aturan-aturan utama dalam tabel di bawah ini. Jadi di sini ada tabel perbedaan antara aturan turunan dan juga aturan diferensial. Jadi yang pertama, untuk aturan turunan dk per dx itu sama dengan 0. Dan aturan diferensial dari dk itu sama dengan 0. Dan selanjutnya bisa kalian lihat di sini. Selanjutnya adalah aproksimasi. Diferensial akan memainkan beberapa peranan dalam buku ini, tetapi untuk sekarang penggunaan utamanya adalah dalam penyediaan aproksimasi. Kita telah menunjukkan hal ini sebelumnya. Misalkan bahwa Y sama dengan Fx seperti diperlihatkan dalam gambar 3. Pertambahan delta X menghasilkan pertambahan yang berkorespondensi delta Y dalam Y yang dapat dihampiri oleh dy. Jadi Fx plus delta X itu diaproksimasikan oleh Fx plus delta X sama dengan estimasi Fx plus dy sama dengan Fx plus F aksen X delta X. Ini adalah dasar untuk penyelesaian terhadap semua contoh yang menyusul. Nah, supaya lebih paham bisa kita simak contoh yang ketiga. Soalnya, gunakan diferensial untuk mengaproksimasikan pertambahan luas sebuah gelembung sabun pada saat jari-jari bertambah dari 3 inci menjadi 3,025 inci. Nah, penyelesaiannya, luas tabung bola sabun diberikan oleh A-nya itu sama dengan 4 pi R kuadrat. Kita boleh mengaproksimasi nilai sebenarnya. Jadi delta A itu dengan diferensial dA dengan dA-nya itu sama dengan 8 pi R dikali dR. Kenapa 8 pi R itu kan karena tadi itu di A-nya itu diketahuinya 4 pi R kuadrat. Langsung saja kita masukkan R-nya itu ada 3 dan dR itu sama dengan delta R-nya ya. Delta R-nya itu adalah 0,025. Maka dA sama dengan 8 pi dikali 3 dikali 0,025 itu estimasi 1,885 inci persegi. Nah, selanjutnya di sini ada estimasi galat. Berikut ini adalah masalah yang sering muncul dalam sains. Misalnya, seorang peneliti mengukur variabel X tertentu yang bernilai X0 dengan galat error yang mungkin bertukar kurang lebih delta X. Nilai X0 kemudian digunakan menghitung nilai Y0 untuk Y yang tergantung pada X. Nilai Y0 tercemar oleh galat dalam X. Tetapi seberapa buruk prosedur baku adalah mengestimasi galat ini dengan menggunakan sarana diferensial. Dan ada juga aproksimasi linear. Jika F terdiferensiasi di A, maka dari bentuk kemiringan titik suatu garis, yaitu garis singgung terhadap F pada A, FA diberikan oleh Y sama dengan FA plus F aksen A, X min A, fungsi Lx sama dengan FA plus F aksen A, X min A, disebut aproksimasi linear terhadap fungsi F pada A, dan dia sering merupakan aproksimasi yang sangat bagus terhadap F ketika dekat ke A. Demikianlah video pembelajaran pada kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang paham dan ingin ditanyakan, bisa ke komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.